Value chain merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Michael Porter untuk menganalisis seluruh aktivitas dalam perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Value chain ini merupakan bagian dari value system, yaitu jaringan yang terdiri dari beberapa value chain yang saling terhubung. Di dalam value chain terdapat aktivitas utama, yaitu supplier management yang mengelola hubungan dengan pemasok di awal rantai. Yang kedua, inbound logistics meliputi penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Yang ketiga, transformation process, yaitu proses produksi mengubah input menjadi output. Yang keempat, outbound logistics, yaitu pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dan yang terakhir, after sales service, yaitu bentuk pelayanan yang diberikan kepada pelanggan setelah produk dibeli. Selain itu, terdapat aktivitas pendukung seperti akuntansi, hukum, desain, dan periklanan yang menopang semua aktivitas utama di atas. Kemudian di sini juga ada yang namanya hidden factory. Nah, hidden factory sendiri merupakan aktivitas tersembunyi dalam perusahaan yang tidak memberikan nilai tambah ke pelanggan, tetapi tetap menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga. Semakin besar hidden factory suatu perusahaan, maka semakin tidak efisien operasinya. Kemudian lanjut ke the chain of customers atau rantai pelanggan, yaitu konsep bahwa setiap bagian dalam suatu proses merupakan pelanggan bagi bagian sebelumnya dan pemasok bagi bagian berikutnya. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kualitas, meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi kerja, dan menciptakan kepuasan pelanggan akhir. Kalau misal ada salah satu tahap yang bermasalah, maka tahap berikutnya ikut terdampak, dan akhirnya pelanggan akhir merasa tidak puas. Selanjutnya, managing the supply chain. Supply chain management pada dasarnya adalah perluasan dari konsep value chain, namun dengan cakupan yang jauh lebih luas dan kompleks. Supply chain sendiri mencakup pemasok, pabrik atau fasilitas produksi, pusat distribusi, dan kelompok pelanggan. Salah satu aspek paling penting dalam supply chain adalah linkage, yaitu keterkaitan dan hubungan antara serangkaian pemasok dan konsumen. Di sini juga disebutkan bahwa terdapat 3 elemen utama dalam linkage. Yang pertama, logistik, yang meliputi ketepatan waktu dan efisiensi pengiriman. Yang kedua, sistem, yang meliputi integrasi teknologi dan informasi. Dan yang terakhir, perilaku manusia yang meliputi komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi. Linkage ini bersifat sangat rentan dan dinamis, karena melibatkan interaksi kompleks antara manusia, sistem, dan proses logistik yang terus berubah. Di bagian supplier alliance ini itu jelasin kalau kualitas itu nggak hanya ditentuin oleh proses internal perusahaan, tapi juga sangat dipengaruhi dari cara perusahaan itu ngelola suppliernya atau pemasoknya. Jadi tujuan besarnya itu adalah memastikan bahan, komponen, dan layanan dari pemasok itu datang dengan cacat yang rendah, konsisten, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Supplier alliance ini itu berarti hubungan yang lebih dekat antara perusahaan dan pemasok, bukan cuma sekedar jual beli biasa. Jadi aliansi pemasok ini tuh muncul dari pendekatan lean purchasing, dan dalam praktiknya pemasok itu sering diperlakukan sebagai de facto subsidiaris atau anak perusahaan tidak resmi, karena pertukaran informasi dan komunikasi itu dibuat sangat intensif, yang artinya itu perusahaan tidak hanya menekan harga tapi juga membantu pemasok agar kinerjanya ikut naik. Nah, di gambar supply chain ini itu memperluas konsep rantai nilai menjadi jaringan yang lebih realistis, dari raw material, factory, warehouse, lalu ke wholesale distributor atau retailers, lalu yang terakhir ke retailers. Jadi pesan utamanya itu bahwa kualitas itu harus dikelola lintas perusahaan, karena satu gangguan di satu titik itu bisa memengaruhi seluruh aliran barang sampai ke pelanggan akhir. Jadi di gambar ini tuh ngeperkuat ide bahwa supply chain itu bukan cuma suatu rangkaian yang sederhana, tapi sistem banyak pihak yang saling terhubung. Nah, lalu di tabel 91 ini itu berisi bagaimana cara-cara perusahaan itu mengelola pemasok, dari single sourcing, dual sourcing, supplier evaluation, sole source filters, ISO 9000, Quality Awards, supplier certification atau qualification program, supplier development program, supplier audits, dan alliance. Jadi masing-masing ini punya fungsi yang berbeda. Dari single sourcing itu
Berarti hanya satu pemasok untuk satu komponen. Lalu dual sourcing itu mengurangi resiko dengan memakai beberapa pemasok. Lalu supplier evaluation itu membandingkan pemasok lewat report card seperti ISO 9000 dan Balrich dipakai sebagai filter eksternal, sedangkan supplier certification, supplier development, dan supplier audit itu dipakai untuk menilai bagaimana memperbaiki pemasok itu. Selanjutnya yaitu supplier development. Jadi, supplier development ini merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para pemasoknya melalui berbagai aktivitas seperti evaluasi, pelatihan, konsultasi, serta berbagi data dan proses kerja. Nah, tujuan dari supplier development itu agar supplier itu mampu memenuhi standar yang diharapkan baik dari segi kualitas, biaya, maupun ketepatan waktu pengiriman. Namun tidak semua perusahaan itu dapat melakukan program supplier development ini karena banyak perusahaan yang belum memiliki program yang memadai sehingga menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan pada perusahaan. Lalu terdapat 7 langkah utama dalam supplier development. Langkah pertama itu dimulai dengan mengidentifikasi produk atau jasa yang bersifat kritis, yaitu yang memiliki nilai strategis tinggi, yang sulit diperoleh, dan yang berbiaya besar. Lalu yang kedua, perusahaan itu perlu mengidentifikasi supplier yang juga kritis, terutama yang belum memenuhi standar kualitas atau ketepatan waktu. Lalu yang ketiga yaitu perusahaan membentuk tim lintas fungsi atau cross-functional team untuk bekerja sama dengan supplier. Lalu yang keempat, perusahaan akan melakukan pertemuan dengan manajemen puncak supplier untuk menyelaraskan strategi dan ekspektasi kinerja. Lalu langkah kelima yaitu menentukan proyek-proyek perbaikan utama berdasarkan dampak dan kelayakannya. Lalu langkah keenam yaitu menyusun kesepakatan detail terkait biaya, tanggung jawab serta target yang ingin dicapai, dan langkah terakhir yaitu langkah ketujuh yaitu memantau atau memonitoring perkembangan serta melakukan penyesuaian strategi bila diperlukan. Nah, dalam supplier development itu terdapat beberapa dimensi penting seperti penyediaan sumber daya untuk program perkembangan, lalu terdapat penentuan jumlah supplier yang optimal, dan juga pengukuran efektivitas proses penadaan. Supplier development itu menekankan pada investasi jangka panjang untuk meningkatkan kinerja supplier yang bahkan bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, di mana perusahaan itu sering mengaitkan program ini dengan target penurunan biaya yang dibagi bersama antara perusahaan dan supplier. Lalu, supplier yang berhasil meningkatkan kinerjanya akan ditetapkan sebagai preference supplier karena lebih selaras dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, banyak juga perusahaan yang memberikan penghargaan kepada supplier dengan kinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi. Nah, untuk mendukung pengelolaan hubungan dengan supplier secara lebih sistematis, terdapat sistem bernama Supplier Relationship Management System. Nah, sistem itu membantu perusahaan dalam melakukan analisis pengeluaran, lalu mengelola proses pengadaan, memantau kinerja supplier, memastikan kualitas barang yang dibeli, serta membantu perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap kontrak dan ketersediaan pasokan. Supplier development ini tuh merupakan strategi yang penting dalam manajemen rantai pasok karena mendorong kolaborasi jangka panjang antara perusahaan dan supplier yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing secara menyeluruh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman tentang manajemen kualitas dalam supply chain. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu Supply Chain Quality Management atau SCQM. SCQM itu adalah pendekatan berbasis sistem untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara memanfaatkan hubungan upstream yaitu dengan pemasok maupun downstream yaitu dengan pelanggan pada rantai pasokan. Jadi kualitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian produksi saja tetapi juga melibatkan semua pihak dalam supply chain seperti supplier, perusahaan, distributor maupun pelanggan. Tujuan utama dari SCQM itu adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan secara menyeluruh, mengurangi kesalahan atau adanya cacat produk, meningkatkan efisiensi proses, dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Dalam supply chain, hubungan antara perusahaan dan supplier itu sangatlah penting. Jadi jika supplier menghasilkan bahan baku atau komponen yang buruk, maka kualitas produk akhir juga akan menurun. Karena itu, perusahaan itu perlu bekerja sama dengan supplier untuk menjaga kualitas secara konsisten. Selanjutnya, dalam supply chain quality management itu terdapat tools yang penting yang digunakan untuk meranking alat atau pendekatan dalam
supply chain quality management. Yang pertama itu adalah training atau pelatihan sumber daya manusia. Yang kedua adalah supply data management. Yang ketiga adalah supply chain management, disusul customer relationship management, leadership, benchmarking, project management, surveys, comprehensive solution, dan supplier development. Nah, kenapa training ini berada di ranking yang pertama? Karena dalam konteks SCQM, kualitas itu tidak hanya soal teknologi atau sistem, melainkan juga soal kompetensi sumber daya manusianya, yang mana sumber daya manusia itulah yang menjalankan sistem tersebut. Lalu yang juga menarik adalah data manajemen itu berada di posisi yang kedua. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data itu menjadi fondasi yang utama dalam mengolah kualitas dari rantai pasokan. Jadi, jurnal yang akan saya bahas hari ini berjudul Sustainable Supply Chain Quality Management: A Systematic Review. Penelitian ini berfokus mengkaji secara menyeluruh bagaimana kualitas dalam rantai pasok dapat dikelola dengan pendekatan keberlanjutan. Jurnal ini dipublikasikan di Journal of Cleaner Production yang termasuk jurnal internasional bereputasi dengan indeks Q1. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dibahas memiliki kualitas tinggi dan sudah diakui secara akademik, sehingga hasilnya cukup kuat untuk dijadikan rujukan. Penelitian ini menekankan bahwa organisasi saat ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, yang dikenal sebagai konsep triple bottom line. Hal ini dipicu oleh tekanan dari pelanggan, pemerintah, dan stakeholder lainnya, sehingga perusahaan dituntut menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan. Supply chain management berperan penting karena menghubungkan seluruh aktivitas dalam rantai pasok, dan sangat memengaruhi kinerja serta keberlanjutan perusahaan. Dari sini muncul konsep Sustainable Supply Chain Management yang mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian ketika prinsip manajemen kualitas digabungkan dengan supply chain, terbentuklah konsep Supply Chain Quality Management. Konsep ini menekankan peningkatan kualitas produk dan layanan melalui kerjasama antar pihak dalam rantai pasok, sehingga perusahaan tidak hanya unggul secara kualitas, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pada bagian Research Materials and Methods, penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR sebagai pendekatan utama dalam mengkaji hubungan antara quality management, supply chain management, dan sustainability. Proses penelitian ini menerapkan beberapa tahapan SLR secara berurutan, yang diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian, pencarian dan seleksi literatur, analisis data, hingga pelaporan hasil. Pencarian literatur dilakukan menggunakan 4 string utama yang mencakup kombinasi kata kunci sustainability, quality management, dan supply chain management, baik secara terpisah maupun bersamaan beserta kata kunci turunannya. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yakni descriptive analysis dan thematic synthesis. Kemudian hasil dari analisis ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan penelitian di bidang integrasi quality management, supply chain management, dan sustainability. Pada bagian hasil dan temuan dalam jurnal ini, pada bagian analisis deskriptif, dari total 93 artikel yang terpilih, temuan deskriptif menunjukkan beberapa pola menarik. Jadi secara temporal, 74% publikasi terbit sejak 2010, dengan puncak pada 2015 sampai dengan 2016. Ini mencerminkan pertumbuhan pesat riset integrasi ini. Secara geografis, Amerika Serikat itu mendominasi publikasi secara keseluruhan, yaitu sebanyak 15%. Namun untuk riset keberlanjutan, Uni Eropa khususnya Jerman itu menjadi pusat utama dengan 57% dari publikasi yang terkait. India dan Cina itu aktif dalam riset SCQM, sementara negara berkembang lainnya itu masih sangat terbatas. Dari segi metodologi, penelitian teoritis, konsep penelitian review itu mendominasi sebesar 45%, mengindikasikan bahwa landasan empiris dalam bidang ini itu masih perlu diperkuat. Jadi dari perspektif dimensi keberlanjutan, hanya 43% studi yang mengadopsi pandangan triple bottom line secara holistik atau secara menyeluruh, sementara 40% itu masih berfokus pada dimensi ekologi semata. Hasil analisis tematik dalam jurnal ini itu mengelompokkan literatur ke dalam 4 area utama, yaitu Supply Chain Quality Management atau SCQM, Sustainable Supply Chain Management SSCM, Sustainable Quality Management SQM, dan Sustainable Supply Chain Quality Management atau SSCQM. Jadi yang pertama pada SCQM, jurnal ini tuh menemukan bahwa integrasi antara quality management dan supply chain management memberikan berbagai manfaat signifikan. Tema yang paling dominan adalah peningkatan supply chain integration, peningkatan customer satisfaction, peningkatan firm performance, serta meningkatkan supply chain performance.
Hal ini tuh nunjukin bahwa ketika manajemen kualitas diterapkan, itu tidak hanya secara internal tetapi juga di seluruh rantai pasok. Maka kinerja organisasi dapat meningkatkan secara keseluruhan. Lalu pada tema SSCM, analisis tematik ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sustainability dalam supply chain sangat bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu integrasi antara anggota rantai pasok, kepemimpinan yang kuat, serta tekanan dari stakeholder seperti pemerintah dan pelanggan. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya pendekatan triple bottom line, yaitu integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bersamaan. Lalu yang ketiga pada SQM, jadi jurnal itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam quality management dapat mendukung pencapaian sustainability. Tema yang muncul antara lain penggunaan continuous improvement, customer focus, stakeholder management, serta pendekatan plan, do, check, act atau PDCA. Jadi pendekatan manajemen kualitas dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan, contohnya melalui efisiensi proses dan juga pengurangan dampak lingkungan. Lalu yang keempat, tema yang paling penting dalam jurnal ini yaitu tadi SSCQM, yaitu integrasi antara quality management, supply chain management, dan sustainability secara bersamaan. Hasil analisis tematik ini menunjukkan bahwa penelitian di bidang ini masih sangat terbatas. Sebagian besar studi yang ada masih berfokus pada aspek lingkungan aja, dan belum sepenuhnya mengintegrasikan ketiga dimensi sustainability itu. Jadi SSCQM ini dianggap sebagai bidang penelitian baru yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di masa depan nantinya. Jurnal ini mengusulkan sebuah framework teoritis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ISO 9001 seperti leadership, process approach, evidence-based, decision making, continuous improvement, dan relationship management dengan konsep supply chain integration, serta pendekatan sustainability berbasis triple bottom line. Lalu jurnal ini juga menyusun roadmap implementasi berbasis siklus PDCA yang dimulai dari evaluasi tingkat kematangan organisasi, identifikasi kesenjangan, hingga penentuan prioritas perbaikan untuk mencapai kinerja sustainability yang optimal. Jadi pembahasan dalam artikel ini tuh menekankan bahwa integrasi antara quality management dan supply chain management itu memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun keseluruhan rantai pasok. Namun, integrasi dengan aspek sustainability itu yang mencakup dimensi triple bottom line yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial masih belum banyak dikembangkan, sehingga hal ini dapat menjadi peluang penting untuk penelitian selanjutnya. Dari hasil penelitian ini muncul sebuah bidang baru yaitu Sustainable Supply Chain Quality Management atau SSCQM, di mana konsep ini tuh menggabungkan prinsip-prinsip quality management, supply chain management, dan sustainability untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan di seluruh jaringan rantai pasok. Nah, SSCQM itu diharapkan dapat mampu memperkuat hubungan antara kualitas, integrasi supply chain, dan keberlanjutan, sehingga dapat mendorong peningkatan performa secara menyeluruh. Lalu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa model supply chain quality management ini sudah mulai memasukkan unsur sustainability, tetapi hubungan antara praktik quality management, supply chain management, dan indikator sustainability itu masih belum dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, integrasi yang lebih komprehensif dan kompleks itu masih diperlukan agar dapat memberikan dampak nyata terhadap kinerja keberlanjutan. Perusahaan juga disarankan untuk melakukan analisis kesenjangan atau gap analysis dalam rantai pasok mereka, yang kemudian akan disusun strategi yang selaras dengan prinsip quality management dan supply chain management untuk mendukung pencapaian sustainability. Meskipun penelitian itu telah memberikan gambaran yang cukup luas, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti jumlah artikel yang terbatas dan ruang lingkup yang masih umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indikator sustainability yang lebih spesifik, lalu melakukan pengujian empiris, serta mengeksplorasi berbagai sektor industri dan wilayah geografis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara quality management, supply chain manajemen, dan sustainability ini memberikan manfaat yang signifikan dan membuka peluang munculnya bidang baru yaitu Sustainability Supply Chain Quality Management. Meskipun pada penelitian ini konsep SSCQM itu masih bersifat konseptual, kerangka yang dikembangkan dalam penelitian itu diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori maupun praktik dalam meningkatkan keberlanjutan rantai pasok di masa depan.